Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pernyataan kamu adalah bait Allah menunjukkan bahwa diri kita secara keseluruhan adalah tempat Allah berdiam. Kita menjadi bait Allah karena Yesus Kristus telah menebus kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Karena itu, hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Dia yang menjadi tempat kediamannya. Sesungguhnya, Allah Bapa menciptakan tubuh kita. Allah Anak, Yesus Kristus menebusnya, dan Allah Roh Kudus mendiaminya. Dengan demikian tubuh kita sebagai bait Roh Kudus Allah. Mereka yang bukan milik Kristus tidak memiliki Roh Kristus yang tinggal di dalam dirinya. Tubuh mereka bukanlah bait Roh Kudus. Sehingga jelas, hal terbesar yang dapat kita lakukan untuk tubuh kita adalah menjadikannya sebagai bait Roh Allah. Dan kita melakukan hal ini dengan menaruh kepercayaan dan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Pada saat kita melakukan hal ini, berdiamnya Roh Allah terjadi. Keselamatan kita kemudian dimeteraikan dan dijamin. Roh Kudus akan menyertai kita selamanya. Yang diberikan oleh Tuhan sebagai janjinya akan warisan masa depan orang percaya dalam kemuliaan. Ketika Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, artinya tubuh kita adalah ruang Maha Kudus yang didiami oleh Roh Kudus. Maka bagaimana mungkin kita menyerahkan tubuh kita untuk percabulan? Tubuh kita diciptakan bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk melayani dan mempermuliakan Tuhan. Karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka kita harus menghormati Tuhan dengan tubuh kita, karena tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, seperti yang dikatakan Paulus. Kita memang telah dibeli dengan suatu harga, dan bukan emas atau perak atau barang yang panah yang telah kita beli, melainkan dengan darah Yesus Kristus yang mahal dan tak bercacat. Ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Darah Kristus telah menebus kita dari perbudakan dosa dan memerdekakan kita untuk selama-lamanya. Dan karena tubuh orang Kristen adalah bait Allah, kita harus menggunakannya untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita berperilaku, berpikir dan berbicara, dan apa yang kita biarkan masuk ke dalam bait Allah menjadi sangat penting. Karena setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ada dalam pandangannya. Meskipun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sangat mungkin untuk mendukakan Roh Kudus. Dengan menginstruksikan jemaat di Efesus untuk tidak mendukakan Roh Kudus, Paulus meminta mereka untuk segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita hidup oleh Roh,
kita tidak akan lagi memuaskan keinginan-keinginan sifat dosa. Menghancurkan gereja atau bait Allah berarti menghancurkan alternatif Allah terhadap hancurnya masyarakat yang membuat karya penebusan Allah tidak dapat dilakukan di Korintus melalui baitnya. Mereka yang menentang tujuan penebusan Allah dengan tingkah laku yang memecah belah, suka bertengkar, menggantikan keselamatan oleh kasih karunia melalui iman dengan ketergantungan pada perbuatannya, semua akan terkena kuasa Allah yang menghancurkan. Kehancuran mereka tidak dapat dipandang sebagai tindakan balas dendam, melainkan akibat yang tidak terhindarkan yang menimpa siapa saja yang menolak jalan keselamatan Allah. Karena itu, jagalah dirimu sebagai bait Allah, sebab di dalam kamu diam Roh Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kami. Biarlah kami senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam segala perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Sertai berkati kami dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Terpuji termuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.